البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. Dan insyaallah kita membaca kitab Al-Fusul fi Siratul Rasul karangan Ismail bin Umar Ibnu Katsir rahimahullah taala, pembahasan tentang Sirah An-Nabawiyah. Dan sebelum kita lanjut, kita sedikit murajaah akhir pembahasan ini tentang pendahulu yang memasuki agama Islam. Siapa yang pertama kali masuk Islam? Endak Bang Reza apa? Khadijah yang pertama kali masuk Islam. Dan juga siapa lagi? Endak. Bilal. Siapa lagi pertama kali masuk Islam? Yang pertama kali masuk Islam Muhammad, Umar bin Khattab. Muhammad. Ya. Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Rasulullah. Anda. Ali bin Abi Thalib. Siapa lagi? Kasif. Apa antum menyimpulkan tadi? Tafadhal. Tadi antum mau bilang apa? Dari kalangan anak kecil. Dari kalangan anak-anak kecil, Ali bin Abi Thalib. Maksudnya dibagi dari sisi statusnya. Tafadhal, Bang. Dari orang yang pertama kali ya. Laki-laki merdeka. Ya. Abu Bakar. Kemudian dari perempuan Khadijah. Baik. Dari laki-laki Ali ibnu Abi Thalib. Baik. Di kalangan apa namanya? Masyarakat. Zaid bin Harith. Yang mendapatkan hidayah melalui Abu Bakar siapa? Anak-anak. Wah, cepat sekali. Utsman bin Affan dan Talha bin Ubaidillah, Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan Ali bin Abi Thalib sebabnya masuk Islam itu apa? Diangkat sama Rasul. Naam, diasuh dengan Rasulullah di masa paceklik waktu itu. Akhirnya Rasulullah yang mengasuh Ali ibn Abi Thalib, dan Ja'far diasuh oleh Abbas. Ja'far masuk Islam melalui Abbas, dan Ali bin Abi Thalib masuk Islam melalui Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik. Siapa Waraqah bin Nawfal? Waraqah bin Nawfal itu agamanya apa? Agamanya Kristen. Menyembah apa Kristen? Agama di sisi Allah itu apa? Dari Nabi Isa yang Nah, agama dia berarti apa? Islam. Jangan segan-segan mengatakan agamanya Waraqah bin Nawfal itu Islam, karena inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah cuma satu, cuma Islam. Semua para nabi dan juga pengikut-pengikutnya sebelum kita itu semua agamanya Islam, bukan agama Yahudi wala agama Nasrani. Maka anak Ibrahim Yahudiyan wala Nasrani. Hadha huwa. Waraqah bin Nawfal itu Muslim, dan dia berpegang teguh dengan ajarannya Isa yang belum masuk dalamnya perubahan, yang masih murni. Di antara apa yang mereka dapatkan, kabar gembira tentang kedatangan Nabi kita Muhammad. Hadha huwa. Dan Rasulullah mengatakan, la tasubbu Waraqah ibn Nawfal fa inni ra'aitu lahu jannah wa jannatain. Jangan kalian mencela Waraqah bin Nawfal, karena saya telah melihat bagi dia itu satu surga atau dua.
Baik, kita lanjut insyaallah. Qala rahimahullah taala wa dakhala man syaraha Allah sadrahu lil Islam ala nurin wa basiratin wa muayanah. Masuk Islam siapa-siapa yang Allah lapangkan dadanya untuknya di atas nur cahaya, di atas ilmu dan di atas persaksian tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan inilah agama Islam yang diterima. Inilah bentuk mu'allaf yang baik. Orang yang masuk Islam di atas ilmu, di atas cahaya, di atas persaksian yang dia lihat. Adapun orang yang masuk Islam dibangun di atas keinginan dunia atau hal-hal yang lain yang tidak ada kaitannya dengan agama Islam, maka Islamnya di dunia itu diterima. Dalam arti dia diberikan hukum muslim. Kalau mati dikuburkan dengan kaum muslimin. Adapun kelak dari kiamat maka Islamnya ditolak. Karena di antara syarat la ilaha illallah adalah al-ikhlas. Dan juga as-sidq, membenarkan. Dan juga al-qabul, menerima. Bagaimana orang yang bisa masuk Islam dengan yang benar kalau dia tidak memahami apa itu Islam? Qala fa akhadhahum sufaha'u Makkah bil adha wal 'uqubah. Kemudian mereka diganggu oleh orang-orang dungu dari penghuni Mekah. Diganggu dan juga diberikan hukuman. Wa sallallahu rasulahu wa hamahu bi ammihi Abi Thalib. Adapun Nabi kita Muhammad dijaga oleh Allah dan dilindungi dengan perantaraan pamannya yaitu Abu Thalib. Qala li'annahu kana syarifan muta'an fihim. Karena dia Abu Thalib adalah sosok orang yang mulia dan ditaati di kaumnya. Nabilan bainahum, orang cerdas di antara mereka. La yatajasaruna ala mufaja'atihi bi syai'in fi amri Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam lima ya'lamuna min mahabbatihi lah. Mereka enggak akan mungkin nekat untuk berani mengejutkan Nabi kita Muhammad dengan apapun. Karena mereka mengetahui bagaimana cintanya Abu Thalib kepada Nabi kita Muhammad. Naam. Ini salah satu bagaimana Allah menolong agamanya, menolong Rasulnya. Bagaimana Allah Azza wa Jalla melindungi beliau dengan pamannya. Karena paman Nabi kita Muhammad di awal kitab ini dijelaskan adalah 12. Dari kalangan laki-laki. Adapun Ammad, bibi Rasulullah, ada yang bilang 6, ada yang bilang 7. Paman-paman Rasulullah 12. Yang mendapatkan zaman keislaman, yang mendapatkan zaman Islam itu 4. Adapun yang 2 masuk Islam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Yang kedua adalah Hamzah. Ini yang masuk Islam. Dan keduanya di atas kebaikan dan kemuliaan. Terlebih Hamzah yang dijuluki dan ma'ruf dengan Asadullah, singanya Allah. Adapun yang kedua yang mendapatkan zaman keislaman akan tetapi Allah enggak menghendaki mereka. Yani mana? Hidayah adalah Abu Thalib dan kedua adalah Abu Lahab. Dan keduanya enggak Allah berikan hidayah. Keduanya mati di atas kekufuran. Akan tetapi antara Abu Thalib dan Abu Lahab perbedaan yang sangat jauh. Abu Thalib di mana? Di permukaan neraka. Dan Abu Lahab di keraknya neraka. Hadza huwa. Abu Thalib mendapatkan syafaat dari Rasul alaihi salatu wassalam. Dan beliau salah satu orang yang menjaga Nabi kita Muhammad. Abu Lahab salah satu orang yang paling besar peperangannya kepada Nabi kita Muhammad. Inilah yang dinamakan dengan agama, yang tidak memandang kerabat ataupun saudara. Selama kerabat tersebut di atas kesesatan, maka gak akan mungkin kekerabatan itu bermanfaat, la di dunia ataupun di akhirat. Makanya Allah mengatakan untuk nabinya, innaka la tahdi man ahbabt. Engkau gak akan mampu memberikan hidayah kepada seseorang yang engkau cintai. Dan maksud dari hidayah di sini adalah hidayah taufik. Hidayah meniupkan bentuk rasa perubahan dan kesadaran. Engkau gak akan mungkin. Itu haknya Allah. Engkau mungkin memberikan penjelasan,
arahan, nasihat. Kata muallif, Rasulullah itu dilindungi oleh Abu Talib. Rasulullah itu dicintai oleh Abu Talib. Makanya di hadis dikatakan oleh Abbas kepada Rasulullah, "Ma aghnaita an ammika fa innahu kana yahutuk wa yaghdabu lak." Apa yang engkau bisa lakukan? Apa yang engkau bisa memberikan manfaat untuk pamanmu? Karena dia itu dulu melindungimu. Dulu dia itu kalau marah karenamu. Kata Rasulullah, "Huwa fi dhahdahin minan nar, falaula ana lakana fid darkil asfali minan nar." Dia di permukaan. Dan dia dipakaikan 2 terompa dari neraka. Kalau bukan karena aku, maka tentu dia di keraknya Jahannam. Hadza huwa. Jadi Abu Talib, na'am, itu salah satu sebab di mana dakwah Rasulullah itu mengembang. Karena di perkataannya Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim dan juga Al-Baihaqi, "Ma zalat Quraisy ka'atan hatta tuwfiya Abu Talib." Quraisy itu senantiasa takut, enggak berani menyerang Rasulullah sampai Abu Talib meninggal. Tatkala Abu Talib meninggal, mulailah mereka berani untuk menampakkan perlawanan, permusuhan, gangguan sampai datang waktu di mana Rasul diusir oleh kaumnya dari tempat asal beliau yaitu Mekah. Jadi Abu Talib, na'am, salah satu sebab karena beliau adalah orang yang taati sesuai dengan perkataannya Ibnu Katsir. Akan tapi beliau tetap di atas agama Abdul Muttalib, di atas agama bapaknya. Karena kalau seandainya Abu Talib berani dan masuk Islam dan meninggalkan agama bapaknya, tentu akan jatuh wibawa Abu Talib di mata orang-orang Quraisy. Enggak tersisa bagi Abu Talib kehormatan. Maka tentu mereka akan memberikan untuk Abu Talib hukuman demi menjaga kedudukan dan ketenaran Abu Talib di mata orang-orang Quraisy. Beliau enggan untuk masuk Islam. Padahal telah datang di suatu pantun di mana Abu Talib itu menyebutkan bahwasanya sebaik-baik agama agamanya Muhammad. Di sebagian pantun, laqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairi adyanil bariyah. Dina. Sungguh saya tidak mengetahui bahwasanya agama Nabi Muhammad itu sebaik-baik agama. Tapi karena takut dicela sama orang-orang Quraisy, dia meninggalkan agama bapaknya. Gengsi, takut celaan, takut hinaan, maka dia mendapatkan lembaran kerugian, yaitu menjadi salah satu penghuni neraka untuk selama-lamanya. Hadza wa kana min hikmatillah baqa'uhu ala dinihim lima fi dzalika min al-maslahah. Kata Ibnu Katsir, di antara hikmah Allah itu tetapnya Abu Talib di atas agamanya, di atas agama orang tua. Karena di dalam hal tersebut ada maslahat, yaitu apa? Tegapnya dakwah Rasulullah, dilindungi Nabi kita Muhammad. Karena Rasulullah mengatakan, Innallaha la yansur hadzal din bi rajulin fajir. Sesungguhnya Allah itu menolong agama ini dengan seseorang yang fajir, orang yang nakal, orang yang rusak, orang yang bermaksiat. Terkadang seperti itu. Allah menolong suatu dakwah, menolong agama dengan orang yang enggak pantas kalau dilihat dari sisi apa? Keistiqomahan dia. Tapi hikmatullah. Wa hadza wa Rasulullah yad'u ila Allah lailan wa naharan sirran wa jihara. Inilah itu apa yang telah lewat. Dan Rasulullah berdakwah kepada Allah di waktu malam atau di waktu siang, baik secara sembunyi-sembunyi atau secara terang-terangan. Ini sebagai bentuk di mana Rasulullah itu mengamalkan perintah Allah. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Berilah peringatan untuk kerabat-kerabatmu yang terdekat. Dan di ayat lain, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Fasda' ay adhhir. Tampakkanlah apa yang engkau dengannya diperintahkan dan berpalinglah dari orang-orang musyrikin. Engkau berdakwah kepada mereka dan engkau berpaling. Dan engkau turuti dan engkau ikuti. Jangan engkau gabung dengan mereka. Hadza wa. Dan juga Rasulullah di pasar yang dikenal dengan Dzul Hijaz itu mengikuti manusia, datang ke rumah mereka
dalam keadaan mendakwahkan mereka kepada la ilaha illallah. Ya ayyuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai sekalian manusia, katakanlah la ilaha illallah, dengan ini kalian apa? Akan selamat, akan beruntung. Qala la yasudduhu an dzalika saddun wa la yarudduhu anhu raddun. Rasulullah dalam dakwanya itu di masa kehidupannya Abu Thalib itu enggak ada yang berani untuk menghalanginya. Tidak ada yang mampu untuk berani menolaknya, dalam arti mengembalikannya, menghardiknya, enggak ada yang berani. Wala ya'khudhuhu fillah laumatul laim. Dan Rasulullah itu tidak terbawa dalam berdakwah di jalan Allah dengan celaannya orang yang mencela. Karena orang yang berdakwah pasti ada celaan, pasti ada gangguan. Tapi Rasulullah tidak terbawa dengan celaan tersebut. Jadi dengan adanya pujian enggak menambahkan rasa semangat atau ambisi. Sebagaimana dengan celaan tidak menyurutkan rasa semangat. Dan itulah tanda-tanda ikhlasnya orang dalam berdakwah. Ikhlasnya orang dalam berdakwah itu adalah tandanya. Dan ini insyaallah pelajaran untuk sirah. Kita lanjutkan insyaallah di pertemuan yang akan datang, apa-apa yang berkaitan dengan keadaan orang-orang yang masuk Islam, bagaimana mereka diazab, dan juga kisah mereka hijrah ke Al-Habasyah bi'idnillahi azza wa jalla. Ila huna subhanakallahumma rabbana wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.